Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 29 Januari 2022 bersamaan dengan 26 Jumadil Akhir 1443 Hijrah, kita dipertemukan Allah lagi dalam program tadabbur ayat-ayat Al-Quran di bawah Pusat Bahasa College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB setiap Sabtu jam 2 petang. Mudah-mudahan Allah memberkati usia kita. Kita sudah melalui 1 bulan pada tahun baru ini ya. Allah telah memberi kita usia 1 bulan pada tahun 2022. Jangan lupa memperbanyak tadabbur Al-Quran. Karena tadabbur Al-Quran salah satu tuntutan, salah satu kewajiban umat Islam. Di samping membaca, mengimani, meyakini, melihat maknanya, mentadabburi isinya, menghayati isinya. Hari ini kita bersama ayat baru, ayat 255 Suratul Baqarah yang dikenal dengan ayat Al-Kursi. Setelah kita berbicara tentang 2 ayat terakhir Suratul Baqarah dalam beberapa pertemuan terdahulu, sebenarnya belum selesai. Tapi kita hari ini bersama ayat Al-Kursi ya, ayat Kursi. Untuk mengambil berkat sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق العظيم آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان. Bila kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan kebesaran Allah, dengan tauhid, dengan keagungan ciptaan Allah pada alam yang terbentang luas, kita digalakkan menyambung, mensupport ayat tadi dengan doa. Seperti contoh, Allahumma zidna imanan ba'da iman. Allahumma amanna bik, kami mengimani ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, tambahkanlah iman kami. Sepatutnya orang beriman selalu bertambah imannya ya. Baik, ayat Kursi kalau kita baca, kita jadikan wirid, selain daripada wirid sesudah salat 5 kali sehari semalam yang salat fardu, selain daripada wirid nak tidur, nanti kita akan coba sorot hadis-hadisnya tentang wirid, tentang bacaan sesudah salat fardu dengan bacaan sebelum tidur, kita akan sorot hadis-hadisnya. Selain daripada masa-masa yang ditetapkan dalam sunnah, kita sangat digalakkan membaca ayat-ayat seperti ini bila-bila masa, terutama bersama keluarga, terutama bersama anak-anak yang masih sekolah. Ajarlah mereka mencintai ayat Kursi. Jadikanlah ayat Kursi melekat di hatinya. Dibacanya secara
spontan, nak berangkat pergi sekolah, balik dari sekolah dan lain sebagainya. Baik, ternyata ayat kursi ini sangat hebat kedudukannya ya. Pernah Rasulullah SAW menanya sahabat yang terdekat dengan baginda, sahabat yang pakal Al-Quran, sahabat yang bidang Al-Quran, ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran? Kata sahabat yang ditanya, katanya ayat Al-Kursi. Begitulah kira-kira maksudnya. Subhanallah. Dalam ayat kursi ini terdapat ayat doa yang diambil daripada permulaan ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diambil daripada Al-Hayyul Qayyum. Banyak hadis yang menyorot Al-Hayyul Qayyum ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baginda Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan Al-Ismul A'zam. Al-Hayyul Qayyum berhubung kait dengan Al-Ismul A'zam. Ismul A'zam nanti kita akan cerita, insyaAllah. Artinya apa? Kalau makna secara literal, Ismul A'zam nama yang agung, nama yang mulia. Tapi makna yang mudahnya, nama pilihan Allah yang bila kita baca, doa kita cepat didengar. Itu maksudnya. Jadi dalam hadis Imam Ibnu Majah, baginda berpesan bersabda, Ismullahil A'zam fi suwarin minal Qur'ani salas. Ismullahil A'zam itu terdapat dalam 3 tempat dalam Al-Quran. 3 surah dalam Al-Quran. Dalam suratul Baqarah, dalam surah Ali Imran, dan dalam surah Taha. Dalam suratul Baqarah itulah ayat 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah Ali Imran ayat 2 Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim ayat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kedua. Dalam surah Taha terdapat dalam ayat 111 ataupun 111. Beginilah kedudukan Al-Hayyul Qayyum yang terdapat dalam ayat kursi. Ayat kursi secara keseluruhannya sangat hebat, kita dah sebut tadi. Kalau kita jadikan wirid, insya Allah Allah akan jaga kita. Terutama tadi zikir dalam salat dan zikir nak tidur. Zikir keluar rumah, zikir musafir, zikir nak pergi ke tempat-tempat tertentu. Bacalah ayat kursi, insya Allah bermanfaat. Teringat dulu di Kuala Lumpur, ada seorang sahabat dia mau dioperasi. Dia sudah lama terbaring di hospital besar Kuala Lumpur. Kawan baik. Tahu dia mau dioperasi, dikasih tahu oleh dokter yang merawatnya. Dokternya dokter Cina. Katanya apa? Hari sekian-sekian, jam sekian, kamu akan dioperasi. Dia sebut, beberapa hari sebelum dioperasi, dia rajin membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Dengan niat istighfar, dengan niat dijaga Allah. Saat-saat sebelum operasi, dia tidak berhenti lidahnya menyebut ayat kursi. Membaca ayat kursi. Dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata operasinya berhasil dengan baik dan dia tidak terasa yang dia dioperasi. Subhanallah. Itu kisah nyata ya. Kalau kita lihat kepada sejarah hidup Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis dikatakan bila serius berdoa katanya, hadis Imam Tirmizi an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW iza ahamahul amru rafa'a ra'sahu ila sama' faqala subhanallahil azim wa iza jitahada fid du'a qala ya hayyu ya qayyum. Rasulullah SAW bila menghadapi perkara yang penting, baginda akan menengadah ke langit, mengangkatkan kepalanya ke langit, lalu akan membaca subhanallahil azim. Itu wiridnya. Dan apabila baginda serius berdoa, baginda akan membaca ya hayyu ya qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Malah dikatakan juga di dalam hadis, pernah satu ketika yang bercerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu itu katanya dalam peperangan, waktu peperangan berkecamuk dengan sengit, Rasulullah pergi ke kemah, salat dan sujud. Dalam sujud membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian Sayyidina Ali pergi berperang.
Kemudian sesudah itu pergi lagi melihat Rasul, apa kerja Rasulullah di kemah. Rasulullah masih bersujud, masih membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tidak lebih dari itu katanya, sehinggalah pasukan umat Islam meraih kemenangan dalam peperangan menghadapi musuh, ya, musyrikin dan kafirin. Itulah pentingnya Rasulullah mengajar kita untuk membaca ini bagi dasar dijadikannya sebagai amalan dan doa. Juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan ulama hadis lain juga mengatakan Rasulullah SAW pernah mengajar putri kesayangannya Fatimah. Dalam hadis mengatakan annan Nabi SAW qala li Fatimah radhiyallahu anha ma yamna'uki an tasma'i ma usik bih ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli iza asbahti wa iza amsayti ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kepada putri kesayangannya, bacalah pagi dan petang zikir yang tadi, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jadi pada dasarnya zikir ini zikir doa, ya. Tapi kita jangan lupa bahwa ada dalam hadis qudsi Allah berfirman katanya, orang yang rajin berzikir, orang yang rajin baca Quran, doanya akan dipenuhi, doanya akan ditunaikan Allah lebih daripada orang yang berdoa. Ayatnya bukan ayat doa, tapi mengalahi doa. Kalau kita ingin doa kita didengar Allah, banyak kalah baca Quran, banyak kalah baca zikir, terutama zikir-zikir yang terpilih di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, apalagi yang sekarang kita membicarakan ayat kursi. Jadi zikirnya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh dibaca dalam sujud seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, boleh dibaca masa berdoa, boleh dibaca di luar doa. Banyakkan membaca Ya Hayyu Qayyum waktu kita ada masa lapang, di waktu kita menghadapi masa senggang, banyakkanlah baca Ya Hayyu Qayyum. Malah ulama menasihatkan kalau boleh bacalah dalam ribuan satu hari. Kalau kita berminat, kalau kita serius, tidak susah. Tidak ada yang susah, ya. Tidak ada yang susah. Mudah-mudahan. Jangan hanya 100, 200. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini terbukti. Terbukti daripada amalan orang-orang saleh. Selain daripada kisah yang tadi kisah ayat kursi, ya. Orang-orang saleh yang mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, insyaallah Allah akan menunaikan hajatnya. Masalah yang dihadapinya akan ditolong Allah menyelesaikannya, insyaallah. Jadi terutama kita baca di masa-masa utama, sebelum sholat, sesudah sholat, dalam perjalanan ke masjid contohnya, dalam perjalanan ke majelis ilmu, masa ada kosong. Baik kalau kita gunakan alat penghitung tasbih contohnya, ya. Kita berniat kepada Allah jangan kurang dari 1000 satu hari. Inilah zikir yang pendek, lebih ringkas daripada apa yang kita bicarakan dalam 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini hanya Ya Hayyu Ya Qayyum saja. Melihat kepada maknanya, Ya Hayyu, wahai Tuhan Allah yang Maha Hidup. Al-Hayah, Allah bersifat Al-Hayah, Allah itu Al-Hayyu. Dari sifat inilah lahirnya sifat-sifat zat yang lain. Dengan sifat Al-Hayah, Allah mempunyai sifat-sifat yang lain. Al-Qayyum, maknanya yang menjaga alam ini. Dengan sifat Al-Qayyum, Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Jadi makna literalnya, Tuhan yang Maha Hidup yang menjaga alam ini. Makna tersirat di balik doa kita, kalau kita jadikan doa dan wirid, artinya kita menyerahkan perihal kita kepada Allah yang menjaga alam ini. Itu makna tersiratnya. Tidak perlu kita sebutkan apa hajat kita, cukup kita menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang Maha Hidup yang menjaga alam ini, tunaikanlah hajatku. Tapi tidak payah disebut. Zikir saja sebanyak-banyaknya,
Allah lebih tahu hajat kita, malah Allah lebih tahu kemaslahatan kita. Adakah benda yang diminta itu memang sesuai atau tidak sesuai? Allah akan memberi yang lebih sesuai, insya Allah. Jadi biasakan ya, selain kita membaca ayat kursi secara komplit, ada jemaah yang mencoba ayat kursi boleh dibacanya dengan kelajuan yang sederhana, dalam masa 20 second boleh habis dibacanya. Artinya semenit dia boleh membaca 3 kali ayat kursi. Bayangkan kalau orang yang pergi ke pejabat ya, 10 menit dalam perjalanan dari rumah ke pejabat, 20 menit, subhanallah. Kalau semenit dia boleh dapat 3 kali ayat kursi, 20 menit, 20 kali 3 berarti 60. Kemudian dikira bacaan Quran dan zikir, dikira per huruf pula lagi. Ulama menghitung ayat kursi jumlah hurufnya 170. Coba bayangkan. 170 kali 60. Satu hari ya, perjalanan dari rumah ke pejabat, dari pejabat ke rumah. Kalau kita rebut, memang jadi orang kaya di sisi Allah ya. Orang kaya. Karena kita berdamping dengan Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup, yang menjaga alam ini. Allah juga bersifat Al-Ghani. Allah juga bersifat aziz dalam lain sifat ataupun asmaul husna yang selalu juga kita puji dalam majelis-majelis kita bersama ahlul zikri dan ahlul mahabbah ya. Jadi pentingnya zikir ini diambil pada awal ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kita fokus hari ini kepada kepentingan zikir ya hayyu ya qayyum saja. Banyak kisah salihin, selain pada apa yang dikatakan tadi, banyak kisah salihin yang tercatat dalam tulisan-tulisan orang-orang saleh, kehebatan zikir ya hayyu ya qayyum ini. Yang penting kita yakin Allah mendengar, kita yakin Allah mengijabah doa kita. Karena ahlu zikir sepatutnya tertanam di hatinya firman Allah yang mengatakan fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku kata Allah ya. Fazkuruni, selalulah berzikir kepadaku. Gerakkanlah lidahmu menyebut nama aku kata Allah. Azkurkum, niscaya aku akan mengingatimu kata Allah. Subhanallah. Dan dalam hadis lain juga, ana ma'abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatah. Dalam hadis kudusi, ana ma'abdi, Allah bersama hambanya, ma zakarani, selagi orang itu berzikir kepada Allah, wa taharakat bi syafatah, selagi lidahnya bergerak-gerak, selagi bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku kata Allah. Memang teruji ini ya, teruji. Bukan hanya ya hayyu qayyum saja, apalagi lah zikir ya hayyu qayyum yang dikatakan sebagai Ismul A'zam, zikir Ismul A'zam yang dikatakan tadi ya, yang terdapat dalam 3 surah dalam Quran, dalam suratul Baqarah, Ali Imran dan surah Thaha. Jadi jadikanlah wirid dan amalan kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita, terutama dalam suasana kita masih berhadapan dengan wabak COVID-19 ya. Selain kita membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah, kita bacalah ayat kursi, boleh kita fokuskan kepada ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu qayyum. Sama ada saudara yang terbaring di hospital, yang dirawat di hospital atau yang masih sehat. Kalau yang sudah yang masih sehat, insya Allah akan menjaga kesehatannya. Kalau yang terbaring di hospital, insya Allah akan menyegerakan kesembuhannya, insya Allah. Jadi alangkah baiknya kalau kita membaca sama-sama, yang sehat membaca supaya dijauhkan daripada penyakit, dan supaya saudara yang dirawat di hospital mendapat kesembuhan dengan segera dan diberi keyakinan yang tinggi. Karena keyakinan tinggi itu asas kepada doa kita diijabah Allah. Dalam hadis Allah mengatakan, dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Allah itu akan melayan si hambanya ikut keyakinannya kepada Allah. Jadi kita perlu membina keyakinan selalu ya. Untuk penutup sekali kita baca ayat kursi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqal azim. Mudah-mudahan kita semakin yakin ya dengan zikrullah, dengan tilawah Al-Quran. Yang terpilih hari ini adalah ayat kursi. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khaira, wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.